Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi bersama Anda dari tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lainnya tentunya bermanfaat buat semua sahabat Jundu. Pada kali ini Anda akan menceritakan sebuah kisah tentang kehidupan Rasulullah SAW. Rasanya kurang afdol kalau kita tidak mengenal dari keluarga Rasulullah SAW. Siapa saja paman dan bibi Rasulullah SAW dan siapa saja anak-anak Rasulullah SAW, dan begitu juga siapa juga istri-istri daripada Rasulullah SAW. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita juga harus kenal dengan keluarga-keluarganya. Sebelum lanjut daripada pembahasan ini, bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Safiyatus Sofa diceritakan bahwasanya Ibnu Sa'id berkata jumlah paman Nabi Muhammad SAW itu ada 11 orang, dan mereka itu adalah yang pertama adalah Al-Harits, Az-Zubair, Abu Talib, kemudian ada Hamzah, Abu Lahab, kemudian ada Al-Ghaidak, kemudian ada Al-Muqawwim, kemudian ada Dirar, dan kemudian ada Al-Abbas, ada Qutsam, dan Juhal. Nah, sedangkan nama Juhal ini yang sebenarnya adalah Al-Mughirah, namun sebagian ulama yang lain juga menyebutkan bahwa jumlah paman Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya ada 10 orang. Wallahu a'lam bishawab. Menurut pendapat ini, maksudnya pendapat yang mengatakan bahwa paman Nabi itu ada 10 orang itu, nah nama Qutsam ini tidak disebutkan karena nama Qutsam ini tak lain adalah Juhal. Jadi gitu. Jadi ada yang mengatakan 11 dan juga ada yang mengatakan 10 orang. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita kenalan dengan bibi-bibinya Rasulullah SAW. Nah, bibinya Rasulullah SAW ini tidak sebanyak paman Nabi. Nah, bibinya ini ada 6 orang. Nah, mereka itu yang pertama adalah Ummu Hakim, yang tidak lain adalah Al-Baida. Kemudian ada Barrah, kemudian ada Atika, kemudian ada Sofia, kemudian ada Arwah, dan yang terakhir adalah Amimah. Nah, sedangkan Sofia, para ulama tidak ada yang berselisih pendapat mengenai keislamannya. Nah, berbeda dengan Atika dan Arwah. Menurut Muhammad bin Sa'id, keduanya ini telah memeluk agama Islam dan ikut hijrah ke Madinah. Namun, ulama yang lain tuh menyebutkan bahwa bibi Rasulullah SAW itu tidak ada yang memeluk agama Islam kecuali hanya satu, yaitu Sofia. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sahabat Jundu, setelah kita kenalan dengan paman-pamannya Rasulullah SAW dan bibinya Rasulullah SAW, mari kita lanjutkan kepada siapa-siapa saja sih istri daripada Rasulullah SAW. Nah, para wanita yang menjadi pendamping hidup Rasulullah SAW, ya, yang pertama adalah Khadijah binti Khalid, yang kemudian yang kedua adalah Saudah binti Zam'ah, yang ketiga adalah Aisyah binti Abu Bakar, kemudian yang keempat adalah Hafsah binti Umar. Selanjutnya ada Ummu Salamah yang memiliki nama lengkap Hindun binti Abu Umayyah. Kemudian ada Ummu Habibah yang tidak lain bernama Ramlah bin Abu Sufyan. Kemudian ada Zainab bin Jazi dan Zainab binti Huzaimah bin Al-Haris bin Abi Dirar. Dan ada lagi Safiyah bin Hashim bin Akhtab dan Maimunah binti Al-Haris bin Hazan. Sahabat Jundu, Rasulullah SAW telah menikah dengan beberapa orang wanita yang lain, namun beliau tidak sampai menggauli mereka secara intim. Rasulullah pun juga telah berulang kali meminang sejumlah wanita, namun proses peminangan itu tidak sampai berlanjut ke jenjang pernikahan. Ada juga yang mengatakan bahwa Ummu Shuraih telah menyerahkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita berlanjut kepada budak perempuan Rasulullah SAW yang dikumpuli. Di antara budak perempuan Rasulullah SAW yang beliau kumpuli adalah Maria Al-Qibtiyah, yakni seorang wanita kiriman Raja Muqawqis yang dipersembahkan sebagai hadiah untuk beliau, yaitu untuk Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan budak perempuan beliau yang bernama Raihanah binti Zaid. Namun ada yang mengatakan kalau Rasulullah SAW ini telah menikahnya terlebih dahulu. Jadi enggak digauli aja, tapi sudah dinikahkan terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya adalah ada beberapa budak yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kemudian sahabat Jundu Az-Zuhri berkata Rasulullah SAW telah menjadikan Raihanah sebagai budak terlebih dahulu. Baru setelah itu beliau memerdekakannya, sehingga wanita itu pun kembali ke tengah-tengah keluarganya. Jadi Rasulullah SAW pun menikah itu nggak sembarangan, tapi untuk mengangkat harkat dan martabat dari wanita tersebut. Jadi setelah dimerdekakan, dinikahkan, kemudian kembali ke tengah masyarakat, keangkat tuh kedudukannya, yaitu dia adalah istri daripada Nabi Muhammad SAW. Dahsyat luar biasa, Masya Allah.
Kemudian Abu Ubaidah pun berkata Rasulullah SAW memiliki 4 orang budak perempuan, yaitu Maria, Rayhana, kemudian seorang wanita yang cantik yang beliau peroleh dari tawanan perang, dan seorang budak perempuan sebagai hadiah dari Zainab binti Jahsy. Jadi kesimpulannya ada 4 budak yang dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah pamannya, bibinya, kemudian istri-istrinya Rasulullah SAW, kita lanjut kepada putra Rasulullah SAW. Sahabat Jundu, beberapa anak laki-laki Rasulullah SAW diantaranya ada Al-Qasim. Nah, melalui nama anaknya inilah beliau ini mendapatkan julukan kunyah, yaitu Abul Qasim. Al-Qasim adalah anak laki Rasulullah SAW yang telah meninggal dunia, dan dia hanya sampai pada 2 tahun. Jadi umurnya itu 2 tahun meninggal dunia. Nah, kemudian putra beliau lainnya adalah Abdullah, yang tidak lain mendapat julukan At-Tahir dan At-Thayyib, yang dikaruniakan kepada beliau setelah agama Islam dimisikan kepadanya. Artinya udah mulai masuk nih ya ajaran Islam, ajaran agama dan lain. Kemudian dalam kitab Safil Safwa, Sayyidatul Khadijatul Kubra telah melahirkan Al-Qasim, At-Tahir dan Abdullah Al-Mutayyab. Nah, kemudian Said Abdul Aziz juga berkata bahwa Nabi Muhammad SAW itu memiliki 4 orang anak laki-laki, yang pertama Ibrahim, Al-Qasim, At-Tahir dan Al-Mutahhar. Kemudian riwayat lain mengatakan dari Sa'id bin Abdul Aziz bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu memiliki 4 anak laki-laki yang bernama Ibrahim, Al-Qasim, At-Tahir dan Al-Mutahhar. Lalu ada yang mengatakan kalau At-Tahir itu tidak lain adalah At-Thayyib atau Abdullah. Ada pula yang mengatakan bahwa At-Thayyib dan Al-Mutayyib dilahirkan kembar, sedangkan At-Tahir dan Al-Mutahhar juga dilahirkan secara kembar. Wallahu a'lam bishawab. Anak beliau yang bernama Ibrahim ini dari ibunya yang bernama Maria Al-Kibdiyah. Dia dilahirkan pada bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah. Lalu beliau meninggal dunia pada usia 16 bulan. Namun ada yang mengatakan kalau dia ini meninggal pada usia 18 bulan. Jenazahnya pun dimakamkan di Baqi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian setelah kita mengetahui putra-putra dari Rasulullah SAW, lalu kita beranjak kepada putri-putrinya Rasulullah SAW. Di antara beberapa anak perempuan Rasulullah SAW adalah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Nah, dia ini dilahirkan 5 tahun sebelum beliau diangkat sebagai Rasul. Kemudian putri beliau lain adalah Zainab yang dinikahi oleh Abul As bin Ar-Rabi. Lalu Ruqayyah dan Kulsum, nah keduanya ini telah dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, Utsman menikahi Kulsum sepeninggal Ruqayyah. Sahabat Jundu, jadi kesimpulan semua putra-putri Rasulullah SAW itu berasal dari Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu an. Nah, kecuali hanya satu, yaitu Ibrahim. Ibrahim ini ibunya adalah Maria Kibtiyah. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Kemudian setelah paman, bibi, istri Rasulullah SAW, kemudian putra Rasulullah SAW, kemudian putri Rasulullah SAW, kita lanjutkan kepada budak-budak lelaki milik Rasulullah SAW. Di antara budak laki-laki milik Rasulullah SAW bernama Aslam yang memiliki julukan Abu Rafi. Ada pula budak beliau yang bernama Abu Rafi. Dia tidak lain nih orang tua dari Al-Bahi. Beliau Rasulullah SAW juga memiliki budak laki lainnya yang bernama Usama bin Zaid. Kemudian ada Afla, kemudian ada Anasa yang memiliki julukan Abu Masruh. Kemudian ada Aiman ibnu Ummi Aiman. Kemudian ada Soban yang memiliki julukan Abu Abdillah. Kemudian ada Zakwan yang memiliki julukan Mahran. Lalu kemudian ada Rafi, Rabba, Al-Aswad, Zaid bin Haritha, Zaid bin Gula, Syabik, Salim, ada Salman Al-Farisi, kemudian Salim yang memiliki julukan Abu Khabyah, atau ada juga yang mengatakan bahwa namanya adalah Aus. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada Sa'id Abdu Kindir, kemudian Sukran, kemudian ada namanya Dumairah bin Abi Dumairah, Ubaidillah bin Abdul Ghaffar. Lalu ada Al-Fudul Al-Yamani, Kaisan dan Mahran yang memiliki julukan Abu Abdurrahman. Mahran inilah yang menurut Ibrahim Al-Harabi bernama Safina. Namun ulama yang lain mengatakan bahwa nama Safina sebenarnya adalah Ruman. Bahkan ada juga yang mengatakan kalau namanya adalah Ais. Kemudian budak lelaki Rasulullah SAW yang lainnya adalah Mud'im, Nafi, Nufai yang memiliki julukan Abu Bakra As-Saqafi, Waqid, Wardan, Hisam, Yasar, Abu Asilah, Abu Hamrah, Abu Syams, Abu Dumairah, Abu Ubaidah yang memiliki nama asli Sa'id, atau ada yang mengatakan bahwa namanya Ubaid, Abu Muwaihibah dan Abu Waqid. Sahabat Jundu, Ibrahim Al-Harabi juga berkata bahwa Rasulullah SAW ini tidak memiliki budak pria yang bernama Ubaid. Namun ada yang mengatakan bahwasanya budak yang bernama Abu Ubaid. Jadi
sama aja sih, ada Ubaid tapi namanya adalah Abu Ubaid. Ya namanya riwayat kan begitu kan. Nah, dia adalah seorang yang berasal dari Taim sehingga memiliki sebutan Abu Ubaid At-Taimi. Oleh karena itu, jika di dalam hadis disebutkan tuh ada budak Rasulullah SAW yang bernama Ubaid, maka hal itu merupakan sebuah kesalahan. Namun menurut Ibnu Abi Khuzaimah, Ubaid dan Abu Ubaid itu adalah dua orang yang berbeda, dan keduanya sama-sama budak pria Rasulullah SAW. Jadi hati-hati, ada Ubaid dan Abu Ubaid. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Jadi nama bisa sama tapi kan beda orang. Kayak kita kan di Indonesia gitu, ada yang namanya Udin kan beda-beda, ada yang namanya Somad kan orang yang banyak, Somad yang mana nih gitu. Ya sama di zaman Rasulullah SAW juga gitu, makanya perlu tuh ditambahin bin siapa. Nah, Al-Harabi juga membedakan tuh antara budak Rasulullah SAW itu yang bernama Rafi dan Abu Rafi. Namun berbeda juga nih dari pendapat Ibnu Qutaibah yang menganggap bahwa kedua nama itu adalah satu orang yang sama. Jadi wallahu a'lam bishawab. Bahkan Abu Bakar bin Hazm juga berkata di antara budak pria Rasulullah SAW ada yang bernama Karkarah. Dan ini kan budak Rasulullah SAW ini langka, jarang disebutkan. Kemudian Mus'ab juga berkata bahwasanya Raja Muqawqis itu memberi hadiah Rasulullah SAW seorang hamba sahaya yang telah dikebiri. Namanya adalah Mabura. Tuh, banyak. Jadi ada banyak budak-budak Rasulullah SAW. Kemudian ada Muhammad bin Habib al-Hashimi juga berkata bahwasanya di antara budak pria Rasulullah SAW ada yang bernama Abu Lubabah dan Abu Luqait dan Abu Hindun. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Jadi udah sampai mana ini pengetahuan kita tentang keluarga daripada Rasulullah SAW. Itu baru budak pria daripada Rasulullah SAW. Ada lagi nih, jadi budak sahaya wanita milik Rasulullah SAW. Tadi dari pria, sekarang dari perempuan. Di antara hamba sahaya wanita yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah Barkah, Aminah, Khadrah, Ridwah, Raihanah, ada Salmah, ada Maria, ada Maimunah binti Sa'ad, kemudian ada Maimunah binti Usaid. Tuh, Maimunah ada dua tuh, Maimunah binti Sa'ad dan ada Maimunah binti Abi Usaid. Kemudian ada Ummu Dumairah dan Ummu Asyasi. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Ummu Asyasi adalah hamba saya wanita milik putri Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah kita mengetahui itu daripada budak pria Rasulullah SAW, kemudian budak perempuan Rasulullah SAW, kita lanjutkan lagi pengetahuan kita mengenai hewan tunggangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu memiliki seekor kuda yang diberi nama As-Sakab. Kemudian ada juga kuda yang diberi nama adalah Al-Murtajiz. Nah, kuda inilah yang telah dibeli dari seseorang dari dusun. Nah, transaksi jual belinya itu disaksikan oleh Khuzaimah bin Sabit. Namun ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya dua nama yang tadi disebutkan, ya, ada As-Sakab dan Al-Murtajiz, itu adalah kuda yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kuda yang lain diberi nama ada Al-Lizaz, Az-Zarb, kemudian ada Al-Ward dan An-Nahib. Al-Nahib ini ada juga mengatakan juga Al-Lahif. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa ada kuda yang diberi nama oleh Rasulullah SAW dengan sebutan Al-Ya'sub. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Selain kuda, Rasulullah SAW pun juga punya unta. Nah, ini unta Rasulullah SAW yang diberi nama Al-Qawwa. Unta itu juga memiliki nama Al-Ghutba maupun Al-Jad'ah. Jadi namanya banyak gitu. Nggak orang doang yang punya nama banyak, tapi hewan-hewan Rasulullah SAW pun juga punya nama banyak yang menamakannya. Ada beagle Rasulullah SAW yang diberi nama Ash-Shahba dan Ad-Duldul. Dan hewan tunggangan lainnya yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, seekor keledai yang diberi nama Al-Ya'far. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Dah, banyak tuh. Jadi harus tahu juga. Jadi selain kisah-kisah Rasulullah SAW yang lain, jadi kita perlu tahu juga orang-orang yang terdekat daripada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ilmu pengetahuan tentang kerabat dan dari paman Rasulullah SAW, bibi Rasulullah SAW, kemudian istri Rasulullah SAW, putra dan putrinya, sampai budak laki-laki dan budak perempuan, sampai binatang ternaknya, itu semua punya nama ya. Dan jadi nanti kalau ketika menemukan hadis-hadis, kita udah nggak kaget lagi, oh ini ternyata dari budaknya. Jadi banyak itu riwayat-riwayat itu kan banyak dari istrinya, banyak daripada asistennya. Ya, budak-budak ini kan adalah asisten Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak tuh meriwayatkan, seperti As-Sauban itu banyak tuh meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Banyak yang lainnya. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat buat semua sahabat Jundu dan kita makin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pantengin terus Jundu Channel ini
karena akan banyak pembahasan-pembahasan yang lebih bermanfaat lagi, tentunya dan lebih seru lagi, dan kisah-kisah lainnya yang menambah wawasan kita tentang wawasan dan sejarah Islam. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate-nya. Ana Ade Robi, salam Jurjanil, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.